Halo para saudara dan saudari, kita tahu dan perlu menyadari dunia kita sekarang ini, di mana situasi dunia yang dilandai oleh berbagai masalah yang membuat dunia kita menjerit dalam penderitaan. Dunia menderita karena tidak lain, yaitu ulah dan perbuatan kita manusia. Banyak masalah yang dihadapi dunia kita sekarang ini. Salah satunya yaitu asap kendaraan bermotor sebagai salah satu penyebab polusi udara. Maka saudara-saudari, hal ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita sadari untuk kebutuhan kita bersama di dunia, untuk menjaga dan melestarikan dunia kita sekarang ini. Dalam bab 1 ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus memaparkan berbagai macam persoalan ekologis yang terjadi di planet kita ini. Salah satunya adalah polusi udara. Persoalan polusi udara telah menimbulkan banyak permasalahan, baik bagi manusia maupun bagi lingkungan di sekitar. Bagi manusia, polusi udara dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin yang menyebabkan jutaan kematian dini. Pencemaran udara ini mengakibatkan berbagai jenis penyakit yang kronis seperti ispa, asma, penurunan IQ, gangguan saraf, dan impotensi. Sedangkan bagi lingkungan, polusi udara dapat menimbulkan pemanasan global. Dalam Laudato Si nomor 24 dijelaskan bahwa pemanasan bumi dapat menimbulkan banyak hal buruk, yaitu berdampak pada ketersediaan sumber-sumber daya penting seperti air minum, energi, dan hasil pertanian di daerah yang beriklim lebih panas. Hal-hal buruk lainnya adalah menyebabkan terjadinya kepunahan sebagian dari keanekaragaman hayati di bumi, mencairnya es di daerah kutub, menyebabkan pelepasan gas metana yang berbahaya di daerah pegunungan tinggi, meningkatkan pengasaman lautan yang membahayakan rantai makanan biota laut, perubahan iklim yang mempengaruhi siklus kehidupan, naiknya permukaan laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan masalah global lainnya dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Polusi udara dapat disebabkan dari berbagai sumber dan salah satunya dari sumber bergerak, yaitu kendaraan bermotor. Hasil kajian terdahulu seperti The Study on the Integrated Air Quality Management for Jakarta Area dan Integrated Valence Emission Reduction Strategy for Greater Jakarta menyimpulkan bahwa sektor transportasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran udara perkotaan. Kontribusi pencemaran udara yang berasal dari sektor transportasi mencapai 60%. Kota-kota besar sebagai pusat perekonomian menjadi daerah yang menyumbang pencemaran udara terbesar karena tingginya mobilitas warga yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Dan dalam nota pastoral KWI 2013 nomor 85 dijelaskan bahwa sejak tahun 1998 Indonesia telah dinyatakan sebagai negara dengan kondisi pencemaran udara di perkotaan yang terburuk, di mana tingkat konsentrasi dari 3 jenis parameter yang dipantau, yaitu kadar timbal nitrogen dioksida dan total padatan tersubstansi melebihi standar WHO. Asap yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor mengandung zat-zat berbahaya yang dapat mencemari udara sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, kesejahteraan manusia, dan lingkungan hidup. Dengan dampak negatif yang ditimbulkan ini, maka diharapkan kesadaran akan persoalan polusi udara ini dapat tumbuh dalam diri masyarakat dan mendorong untuk melakukan gerakan-gerakan ekologis demi menghayatinya. Hal ini merupakan bentuk kepedulian kita akan keadaan rumah kita bersama ini yang sedang mengalami persoalan krisis lingkungan hidup. Dalam pembukaan konferensi PBB di Stockholm, Paulus ke-6 menyampaikan pesannya tentang lingkungan hidup yang menyatakan bahwa kuasa yang Allah berikan kepada manusia atas segala ciptaan
bukan dimaksudkan untuk merusaknya, melainkan menyempurnakannya, tidak mengubah dunia menjadi kekacauan, melainkan menjadikannya tempat tinggal yang indah dan teratur seraya menghormati setiap hal. Maka tak seorang pun boleh menguasai lingkungan hidup secara mutlak dan egoistis, yang bukan res nullius atau bukan milik siapapun, melainkan res hominum atau milik semua. Warisan umat manusia sedemikian rupa sehingga mereka yang mempunyai privat atau publik harus mempergunakannya sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua orang. Seruannya kepada PBB pada tahun 1972 ini ternyata tidak mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat dunia sampai saat ini. Dalam pembukaan ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus menyatakan bahwa sekarang ini Saudari Ibu Pertiwi sedang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Kita manusia telah menyalahgunakan kuasa atas segala ciptaan yang Allah berikan kepadanya. Kita berpikir bahwa kita adalah Tuhan dan penguasanya yang berhak untuk menjaranya. Kita telah melakukan kekerasan terhadap lingkungan yang tercermin dalam gejala-gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, di dalam air, di udara, dan pada semua bentuk kehidupan. Maka bumi menjadi terbebani dan hancur, termasuk kaum miskin yang paling kita abaikan dan lecehkan. Bumi mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Kita telah melupakan asal kita bahwa kita sendiri berasal dari debu tanah. Tubuh kita sendiri tersusun dari unsur-unsur yang sama dari bumi, dan udaranya memberi kita nafas serta airnya menghidupkan dan menyegarkan kita. Maka Bapak Paus menyerukan gerakan pertobatan ekologis global, yaitu pengembangan moralitas manusia terhadap lingkungan hidup. Dalam tindakan moralnya terhadap lingkungan, manusia memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Hal inilah yang disampaikan gereja lewat ajaran sosialnya. Kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup merupakan sebuah kewajiban bersama dan universal, sebab lingkungan hidup merupakan harta milik bersama yang harus dijaga dan dirawat untuk menjaga keseimbangan alamiah yang hakiki dan yang mutlak diperlukan bagi kehidupan. Kita perlu menghayati panggilan kita untuk melindungi karya Allah, yaitu segala ciptaannya yang telah Allah percayakan kepada kita sejak penciptaan. Manusia perlu menyadari keadaan lingkungan yang telah rusak saat ini dan memikirkannya secara bersama-sama, bagaimana nasib bumi ini sebagai rumah bersama bagi semua makhluk hidup yang telah hanya untuk hidup kita saat ini, namun juga untuk generasi yang akan datang. Saat ini kita menjadi ahli waris dalam angkatan sebelumnya, maka kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup ini untuk generasi yang akan datang. Halo para saudara dan saudari, kita sudah menyadari dan tentu sudah mengalami situasi yang dialami oleh dunia kita sekarang. Maka pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua untuk lebih peduli dengan situasi dunia kita. Dunia yang begitu menderita karena perbuatan kita sendiri. Maka perlu adanya kesadaran dari dalam diri kita untuk menjaga dan melindungi dunia kita, terutama dari polusi udara. Ketika kita sudah sadar dan mau mengubah pola hidup kita, maka dengan sendirinya kita akan mencintai lingkungan hidup kita dengan menjaga dan menjauhkan polusi udara. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua.